mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi. Sebelum saya mati berkalang tanah, saya tetap akan muter dari keadilan. Ingat, anak ibu dibakar tanpa salah, tanpa dosa. Sakit ibu. Hukum harus ditegakkan. Berlaku untuk siapa saja. Peristiwa Reformasi 1998 meninggalkan Lara. 25 tahun berlalu, sayatan luka itu masih menyisakan perih. Unjuk rasa 12 Mei 1998 yang menandai lahirnya reformasi berujung tragedi. Agenda menggulingkan Orde Baru mesti dibayar tumbangnya ribuan korban jiwa. Kala itu, selain di Jakarta, rusuh berkecamuk di kota lain. Medan, Solo, Bogor, Bekasi, Tangerang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat 1.300 lebih orang tewas di seluruh Indonesia. Sementara di Jakarta, TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta menyebut sekira 1.190 orang meregang nyawa. Mereka jadi simbol kekejian dan kengerian. Mereka tewas karena ditembak, diperkosa, dan terpanggang api kala Keos 98 terjadi. Tragedi 98 juga menyisakan derita bagi korban penjarahan. Warga yang terpukul mentalnya karena menjadi saksi mata mencekamnya situasi kota, serta keluarga dari mereka yang hilang dan tak kembali sampai sekarang. TPU Pondok Ranggon jadi salah satu rumah peristirahatan terakhir bagi korban Mei 98. 113 nisan ini tak bernama, cuma tertulis korban tragedi 15 Mei 1998. Sebab di sini jadi pekuburan bagi mayat yang tak jelas jati dirinya saat petaka 98 itu pecah. TPU Pondok Ranggon juga jadi simbol luka tragedi kelam masa lalu atas pelanggaran HAM 98 silam. Saudara, di sini para korban tragedi 13 hingga 15 Mei 1998 Jakarta secara massal dimakamkan. Meski sudah 25 tahun sejak peristiwa itu terjadi, pilu dan duka masih terus menggelayuti. Sampai saat ini, keluarga masih terus mencari keadilan dan menanti jawab dari negara. Siapa penanggung jawab peristiwa memilukan itu? Mereka bertanya, apakah negara mendengar mereka? Bagi Maria Sanu, TPU Pondok Ranggon jadi tempat melepas rindu, mengenang buah hati yang tak lagi kembali ke pelukannya. Anaknya Stefanus Sanu hilang dalam peristiwa keos berujung pembakaran Yogya Plaza Klender, Jakarta Timur pada Selasa 14 Mei 98. Meski 25 tahun berlalu, tangis Maria selalu pecah jika mengingat Stefanus. Foto sang putra digenggamnya erat seakan enggan berpisah lagi. "25 tahun sejak kejadian itu masih belum lupa soal Stefanus, Bu.
memori kenangan dia? Tidak bisa dilupakan begitu saja. Saya membawa foto Stefanus agar orang tahu bahwa anak Ibu Stefanus ini sudah 25 tahun, tidak ada penyelesaian kasusnya. Sebagai ibu yang kehilangan anak, sangat bersedih dan sakit hati ibu. Anak ibu dihilangkan begitu saja tanpa salah dan dosa. Maria tak menyangka 14 Mei 98 bakal jadi momen terakhir melihat Stefanus. Hari itu, usai mengerjakan pekerjaan rumah, anak ke-8 dari 9 bersaudara ini pergi bermain. Karena tak kunjung pulang, siangnya Maria mencari Stefanus. Menurut teman-temannya, remaja yang ketika itu berusia 16 tahun pergi melihat tawuran. Maria lemas saat tahu bukan tawuran yang terjadi, tetapi penjarahan dan kerusuhan di Yogya Plaza dan beberapa pusat perbelanjaan di wilayah Klender. Malam hari terasa berat bagi Maria memejamkan mata, sebab Stefanus belum juga kembali ke rumah. 18 Mei 98, Stefanus urung pulang. Sementara itu, berita penguburan massal korban kebakaran di Yogya Plaza Klender berseliweran di televisi. Ia mendaras doa, berharap Stefanus tak hilang, apalagi mati terpanggang api. Ya Tuhan, kalau memang anak saya menjara takut pulang, tolong diberikan jalan pulang. Kalau memang anak ini sudah masuk dibakar, mohon diampuni dosanya. Ibunya berdoa. Kalau mengingat anak ibu dibakar tanpa salah, tanpa dosa. Sakit ibu. Kesalahan anak ibu apa dibakar? Sampai saat ini, Maria masih mencari keadilan untuk sang anak tercinta. Maria berharap negara hadir untuk bertanggung jawab dan menyeret aktor di balik kisru 98. Maria mengaku pernah diimingi penuntasan di luar jalur hukum. Tapi ia menolak karena khawatir tuntutan menyeret para aktor Biang Kerok 98 tak akan pernah terlaksana. Kita sudah diiming-imingkan bantuan ini, bantuan itu, ternyata sudah menerima, mana kasusnya. Menerima, kasusnya mati sudah. Oh, ada pengalaman seperti itu ya, Bu? Nah, takutnya seperti itu, kita sudah menerima, lalu buntu. Ini adalah aksi Kamisan, perhelatan yang digagas keluarga korban pelanggaran HAM berat 98. Namun kini, aksi Kamisan bak mimbar untuk menyerukan keadilan dari sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Maria Katarina Sumarsi, salah satu penggagasnya. Digelar sejak tahun 2007, aksi ini identik dengan atribut serba hitam. Kenapa harus hitam sebenarnya? Ya, hitam itu kalau menurut saya adalah lambang keteguhan. Keteguhan saya di dalam cinta. Cinta kepada lawan, cinta kepada sesama manusia. Oleh karena itu, kasus-kasus masalah kejahatan kemanusiaan itu negara harus bertanggung jawab. Sumarsi adalah ikon yang tak henti menagih janji negara untuk mengusut penghilang nyawa anaknya, Bernardinus Realino Norma Irawan, yang tubuhnya terhujam peluru tajam standar ABRI saat pecah tragedi Semanggi pertama tahun 98. Ibu dua anak ini berharap negara menegakkan hukum yang adil. Indonesia sebagai negara hukum, ya hukum harus ditegakkan. Berlaku untuk siapa saja, baik untuk rakyat dan juga untuk penguasa. Jangan ada pendapat bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lebih dari 2 dekade, para keluarga korban pelanggaran HAM berat 98 masih menanti keseriusan negara menyelesaikan kasus ini. Di mana negara? Camkan baik-baik, Indonesia itu tidak ada keadilan walaupun banyak pengadilan.
biyen tak openi, nek saiki wis mati. Mati ing semanggi. Lirih, Asih Widodo menembang. Meski sedikit parau karena menahan tangis, Asih terus menendangkan lagu yang ia cipta untuk anaknya, Sigit Prasetyo. Panyuwunku, anakku munggah suwarga. Sigit meregang nyawa November 98 silam saat tragedi Semanggi I pecah. Kami menemui Asih di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Di sini makam Sigit bersanding dengan makam ibunya. Saya sebelum saya mati berkalang tanah, saya tetap marah sama negara, kecewa sama negara. Jadi tolong kalau memang negara ini kata negara hukum, ya tolong yang nyuruh nembak anak saya dihukum. Itu yang Bapak tuntut? Iya dong, kalau lawyer kan ngomong. Walaupun sampai langit runtuh, hukum harus tegak. Mana buktinya? Nggak ada keadilan, nggak ada pengadilan. Bapak masih kecewa, masih marah? Oh iya, tetap. Saya cari keadilan. Sebelum saya mati berkalang tanah, saya tetap akan muter cari keadilan. 13 November 25 tahun lalu selalu membekas dalam memori Asih. Sebab hari itu menjadi hari terakhir Asih melihat Sigit, putra semata wayangnya. Sigit ialah salah satu dari 17 orang yang gugur tertembak ketika berdemonstrasi di Semanggi. Agenda protes kala itu adalah menolak pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR. Sebetulnya, Asih tak mengizinkan Sigit pergi karena situasi tak kondusif. Tapi putranya itu bersikeras berangkat karena menjadi pengurus logistik para demonstran. Tak lama setelah Sigit berangkat, Asih yang berprofesi sebagai kontraktor bergegas menuju lokasi proyeknya untuk bekerja. Namun menjelang maghrib, Asih mendapat kabar via telepon bahwa Sigit dirawat di rumah sakit sejak jam 3 sore. Saya bilang, mati Sigit. Kok Bapak gitu deh nyumain anak, Mas? Kalau Sigit dirawat, yang turun ibunya, bukan sampean. Saya jalan kaki tuh. Dari situ maghrib sampai ke Cipto jam 10:15. Dulu mahasiswa jutaan, bukan ratusan kayak sekarang. Jalan kaki melipir-melipir. Nah, begitu sampai sana, ibunya duduk di kamar depan kamar mandi. Meninggal Bu, anak kita iya. Udah pulang cari tenda sama kursi, nanti Sigit saya bawa pulang. November 98, Sigit berpulang dengan jaket alma mater yang membalut tubuhnya. Petugas medis menunjukkan pada Asih lubang kecil hitam di dada yang menghunus jantung Sigit. Sejak saat itu, Asih tak pernah berhenti mencari keadilan untuk Sigit. Kamisan ia ikuti. Bertemu politisi Senayan, pengadilan negeri, hingga ke Mahkamah Konstitusi, Asih lakoni. Tapi jalan itu tetap sunyi. Belum ada titik terang keadilan untuk Sigit, mahasiswa Universitas Persada Indonesia. Nah, sekarang kalau bunuh monyet di Kalimantan dihukum 5 tahun. Emang anak saya lebih mulia daripada monyet? Camkan baik-baik. Indonesia itu tidak ada keadilan walaupun banyak pengadilan. Asih yang kini sebatang kara melanjutkan hidup, menolak penyelesaian melalui jalan kompensasi. Pengakuan negara serta aktor di balik matinya Sigit adalah dua hal terpenting. Itu nomor 2 buat saya benar lagi mati kok. Saya udah bersyukur sama Allah. Rasulullah wafat 63, saya udah 73. Udah dikasih ekstra 10 tahun. Berarti itu bukan prioritas? Bukan prioritas, minimal anak saya diakuin bahwa anak saya dipaksa mati sama negara. Kan nanti ada kertasnya. Jangan mikir duit. Berdasar jajak pendapat Litbang Kompas, kasus pelanggaran HAM berat yang mengawali gerakan reformasi, yakni tragedi Trisakti, Semanggi, dan kerusuhan Mei 98 cukup melekat di ingatan masyarakat. Lebih dari setengah responden menilai negara belum rampung mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus,
Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam pernyataan persnya, Presiden Jokowi yang didampingi Menko Polhukam Mahfud MD mengakui jika pelanggaran HAM berat memang terjadi. Negara lantas mengeluarkan kebijakan terbaru untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya yang terjadi pada periode 97 hingga 99. Dua kebijakan ini, Inpres dan Kepres, bermuara pada pemulihan hak korban yang merupakan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu atau Tim PPHAM. Sejumlah instruksi Presiden yang tertuang mulai dari prioritas pelayanan administrasi kependudukan, mendapat beasiswa pendidikan, prioritas pelayanan kesehatan, hingga memberi jaminan hari tua. Saya kira begini, penyelesaian non-yudisial dan penyelesaian yudisial itu kan setara sebenarnya. Dia tidak menggantikan satu sama lain. Tapi ketika kemudian negara mengambil langkah penyelesaian non-yudisial tanpa kemudian menghilangkan proses yudisialnya, ini kan juga memiliki pertimbangan tersendiri. Misalnya begini, ada korban yang sudah berusia lanjut. Kemudian ada yang kemudian memang korban yang membutuhkan pemulihan secepatnya. Sama seperti ASI, Sumarsi juga menolak uluran tangan negara melalui jalur pemulihan. Baginya, hukum harus ditegakkan. Janji Presiden juga mesti dibayar lunas. Dalam Kepres itu, nyawa manusia akan diganti dengan materi. Saya tidak rela nyawa Wawan akan diganti dengan materi, entah itu berupa jaminan sosial, entah itu berupa jaminan kesehatan, entah itu berupa kitab suci, ya, perbaikan jalan dan lain sebagainya. Saya tidak rela. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yang juga aktivis 98 menganggap penyelesaian masalah melalui jalan kompensasi adalah upaya yang tidak menghargai keluarga dan korban pelanggaran HAM berat. Mereka bak penerima bansos. Ya itu hanya bantuan sosial aja saya lihatnya. Bahkan sebenarnya bantuan sosial itu banyak tidak dibutuhkan oleh keluarga-keluarga korban, para penyintas yang memang benar-benar menginginkan hal yang lebih esensial, yaitu pengakuan martabat, pemulihan martabat gitu ya. Reformasi 98 harus dibayar dengan duka. Sampai kapan mereka harus menanggungnya? Sebab sampai saat ini negara belum juga membuka terang kasusnya. Kewajiban pemerintah, kewajiban negara itu belum tunai, belum tuntas hingga hari ini. Gerakan reformasi di Indonesia lahir mesti dibayar dengan kerusuhan berdarah. Sandiawan Sumardi bercerita kepada kami keosnya situasi kala itu. Sebagai relawan, sekaligus anggota tim gabungan pencari fakta, tak sedikit yang mengintimidasi Sandi. Saya berjalan ke depan, di halaman katedral itu didampingi oleh 4 relawan yang juga perempuan, kebetulan Chinese. Kalau saya memang mau membunuh Pak Romo itu mudah, seperti membalikkan telapak tangan saja, dia bilang gitu. Bahkan memperkosa adik-adik ini, dia tunjuk tuh adik-adik. Itu juga bisa, dia bilang gitu. Sambil ketawa, dia terus lewat ke depan. Kericuhan tak terelakkan lagi. Sandi curiga situasi itu memang sudah diatur. Dan saya menemukan juga korban pelaku dari masyarakat sipil, preman yang dia ambil dari penjara
Solo, kemudian di training untuk menjadi pelaku. Saya berjumpa dengan preman yang jadi sesudah itu dia bukan hanya diberi hadiah uang, waktu itu 25 juta tuh besarnya minta ampun, tapi juga diancam. Kalau kamu menceritakan kepada orang lain, kamu akan hilang. Ketika itu, jangankan menagih keadilan, pembungkaman nyata dilakukan. Ita Martadinata Haryono ialah ikon bagaimana raganya ditutup kala ingin bersuara di muka dunia. Ia yang merupakan aktivis HAM jadi korban perkosaan kala tragedi 98. Ita masih berusia 18 tahun ketika dihabisi, di saat ia hendak bersaksi di hadapan PBB. Kematiannya yang masih misteri hingga kini sekaligus menggambarkan matinya keadilan untuk Ita di negeri ini. Menurut jajak pendapat Litbang Kompas, negara dinilai belum sepenuhnya hadir memberi keadilan. Kewajiban negara itu belum tunai, belum tuntas hingga hari ini. Dan itu terjadi karena pemerintah seperti lebih mementingkan agenda lainnya, agenda pembangunan, agenda misalnya ekonomi gitu ya, untuk infrastruktur, ketimbang agenda kemanusiaan. Padahal Presiden Jokowi misalnya janjinya membangun revolusi mental, bukan revolusi fisikal. Makanya ada pepatah dalam para ahli hukum itu kan, meskipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Lantas, bagaimana negara menanggapinya? Saya kira kita bisa bertemu begitu ya, untuk kemudian memastikan bahwa negara itu hadir dengan segala bentuknya, dengan baik judicial maupun non-judicial, dan apa yang kemudian bisa secara nyata kita bisa lakukan bersama. Yang terpenting adalah semangat untuk menghadirkan keadilan serta mencegah peristiwa yang sama ini tidak terulang lagi di masa mendatang, itu yang juga harus kita terus kemukakan. 25 tahun berlalu, bara api keluarga korban mendesak penuntasan kasus tiada padam. Mereka lantang menyuarakan pengusutan tragedi 98. The right to truth, hak untuk mengetahui kebenaran. Jadi bukan sekedar the rights to know, hak untuk mengetahui, tapi mengetahui kebenaran, truth. Yang kedua adalah the rights to legal justice atau the rights to justice, hak atas keadilan hukum, hak untuk melihat para pelakunya itu dituntut oleh negara ke pengadilan dan mendapatkan hukuman. Nah, yang ketiga adalah the rights to remedy, hak atas pemulihan. Di dalamnya mengandung the rights to reparation, semacam perbaikan atas hak-hak yang rusak, yang dirampas, rumah yang dirampas, nama baik yang dihancurkan, gitu ya, dan seterusnya gitu. Dan yang terakhir adalah the rights to guarantee of non-repetition, hak atas jaminan ketidakberulangan di masa depan. Jika kasus pelanggaran HAM berat tak selesai, masyarakat khawatir kejadian serupa bakal terulang. Seperempat abad menanti, sanggupkah negara menjawab mereka? Kita juga menguatkan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang memastikan bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang berat lagi, atau kemudian meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat keamanan tentang hak asasi manusia dan pelanggaran HAM yang berat. Dan yang terpenting juga suara-suara dari masyarakat, partisipasi dari masyarakat jadi pengingat bahwa tugas untuk mendatangkan keadilan itu belum selesai. Korban tragedi 98 yang melahirkan gerakan reformasi telah menanti lama keadilan atas penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Negara patutnya tak tutup mata. Negara bertanggung jawab menghadirkannya. Sampai puluhan tahun.